Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat sore saudara-saudari, suster, bruder, frater, Bapak Ibu, anak-anak, remaja, dan kaum muda yang terkasih dalam Kristus. Hari ini adalah minggu pekan keempat masa Paskah atau kita sebut dengan Minggu Gembala Baik. Pada Minggu Gembala Baik ini, secara khusus Gereja Semesta merayakan Hari Doa untuk panggilan sedunia ke-60. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia tetap memilih dari antara kita orang-orang yang berkenan menggembalakan umat dalam ketergantungan pada Sang Gembala Agung Yesus Kristus, yaitu para imam, biarawan-biarawati, dan para rasul awam. Mari kita mendoakan mereka supaya mereka bertekun dan setia dalam panggilannya, dan janganlah mereka menjadi orang upahan yang lari bila serigala datang. Kita berdoa juga supaya atas berkat Tuhan, keluarga-keluarga Kristiani tetap menjadi tanah yang subur untuk perkembangan benih panggilan yang baik. Hari ini secara khusus paroki kita membuka bulan Maria dengan tema Permenungan Maria sebagai Bunda Allah. Kita semua diajak untuk mendalami misteri kealahan Kristus yang bangkit serta peranan bundanya yang adalah juga Bunda Gereja. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dan membawa hati kita sebagai persembahan baginya. Dalam suasana hati gembira dan penuh syukur, kita memulai perayaan Ekaristi Kudus ini dengan menyanyikan lagu Panggilan Tuhan dari Mada Bakti nomor 456. Cintanya, nyala kasihnya, sumber
Intensi misa kita pada petang hari ini, kita memohon bersama Ibu Betty Trendi, mohon berkat kesembuhan bagi Bapak Karim Harsono. Semoga beliau lekas sadar pasca operasi jantung dan supaya HB-nya naik serta cepat pulih dari penyakitnya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama para ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anak, para suster, selamat sore. Selamat sore, Romo. Bapak, ibu, saudara-saudari, pada petang hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan Minggu Paskah yang keempat. Dan secara tradisi kita bersama seluruh gereja hari ini kita juga mau merayakan hari doa untuk panggilan sedunia. Ibu bapak saudara-saudari, dalam rasa syukur atas prakarsa inisiatif ilahi Bapak Santo Paulus yang ke-6 mencanangkan hari doa untuk panggilan sedunia ini untuk memberi kesadaran kepada kita bahwa kita semua adalah orang-orang yang terpanggil dan juga diutus. Kita semua diundang untuk mensyukuri bahwa benih-benih panggilan itu tetap tumbuh dengan subur di tengah-tengah keluarga kita, sekalipun kita ada di dunia yang begitu banyak mengalami kesulitan dan tantangan. Juga kita diundang untuk bersyukur bahwa kita diundang mengambil bagian di dalam karya Allah yang prakarsa utamanya adalah Allah sendiri. Oleh karena itu kita diundang di dalam kebersamaan entah secara individu maupun juga sebagai komunitas untuk memberi kesaksian tentang kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, tentu saja kita mempunyai keteladanan dalam panggilan di dalam orang-orang kudus, terutama Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, Bunda kita semua yang adalah Bunda Kristus. Oleh karena itu pada kesempatan ini mengawali bulan Mei yang adalah bulan Maria sekaligus juga bulan liturgi, kita juga ingin membuka bulan Maria itu pada kesempatan ini dan hari esok. Sekalipun patung Bunda Maria belum dipajang di sana yang sudah dihias, tapi di kiri kanan atau di sebelah kanan Romo juga ada patung Bunda Maria di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara dan saudari, anak-anak para suster yang terkasih, marilah sekarang kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Kita persiapkan lagu Tuhan Kasihanilah Kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Gembala baik yang mengenal kami domba-dombamu dengan segala kelemahan kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah Gembala baik yang mempertaruhkan hidupmu demi keselamatan kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami.
Engkaulah Gembala baik yang menghidupi kami dengan hidup ilahi-Mu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, hantarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawanan yang lemah ini sampai ke tempat yang sudah dicapai oleh Gembala kami dengan langkah yang gagah. Di hari Minggu panggilan ini kami berdoa bagi para seminaris, para imam dan kaum religius. Semoga mereka setia dalam panggilan-Mu dan meneladani Engkau untuk dapat menjadi gembala yang baik. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan.
Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya
dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Karena itu, Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak para suster yang terkasih, sekali lagi selamat sore. Hari ini dalam Minggu Paskah yang keempat, kita diajak untuk berdoa bersama bagi panggilan seluruh dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dikatakan adalah panggilan, doa untuk panggilan. Kita mau bertanya, panggilan seperti apa? Tidak begitu dijelaskan mengenai panggilan, tapi biasanya kita sebagai orang Katolik sudah punya naluri. Kalau ngomong soal panggilan, itu pasti bicara di dalam konteks gereja adalah panggilan untuk menjadi imam, biarawan, biarawati, menjadi suster, bruder, imam, bahkan juga diakon. Dan kita juga sudah punya mungkin gambaran bagaimana itu proses itu terjadi. Kalau calon-calon imam itu akan anak-anak masuk ke seminari menengah atau juga bisa ke seminari tinggi. Dan sebagai biarawati, mereka akan mulai dengan masa postulan, novisiat, kemudian mengucapkan kaul. Dan peristiwa-peristiwa itu, panggilan seperti itu, terutama di zaman sekarang ini, nampaknya kita mau mengatakan atau merasakan walaupun masih tetap subur, tetapi kita merasa bahwa itu panggilan yang khas, yang khusus, yang mungkin juga sudah mulai langka. Dan kita memang merasakan juga misalnya di luar negeri atau di barat, panggilan semacam itu sudah sangat menurun. Tidak banyak lagi orang muda yang tertarik untuk menjadi imam, biarawan, biarawati. Tapi akhir-akhir ini jumlahnya dengan perkembangan-perkembangan baru, penemuan-penemuan baru bagi orang-orang muda dalam pengalaman dengan Yesus, cukup banyak masih yang mau memberikan diri untuk menjadi imam, biarawan, biarawati. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, panggilan semacam ini memang
tidak serta-merta begitu saja terjadi. Semuanya juga selalu bersumber kepada panggilan yang khas yang lain, yaitu panggilan hidup untuk membangun keluarga, panggilan menjadi bapak dan ibu, menjadi orang tua, menjadi suami istri yang membangun keluarga-keluarga baru di mana anak-anak lahir, dididik dan dibesarkan dan juga dibina untuk mengenal iman akan Kristus. Jadi walaupun kita hari ini mengkhususkan hari doa sedunia untuk panggilan, tidak berarti bahwa hidup berkeluarga tidak penting. Dalam kesempatan lain ada juga kita untuk memperingati atau merayakan hari perkawinan sedunia. Bahkan gereja sangat concern pada pembangunan hidup keluarga, sebagai eklesia domestika, gereja kecil, di mana kita semua belajar untuk mengalami kehidupan bersama, mengalami kehidupan iman, bersama-sama belajar untuk menjadi murid, menjadi rasul, bersama-sama memberi kesaksian tentang Kristus yang adalah Sang Juru Selamat kita. Pertanyaan yang kedua adalah, kenapa ada hari doa untuk panggilan sedunia? Tentu kita bisa mereka-reka jawabannya. Pertama tadi kita sudah merasakan fenomena tidak banyak lagi orang yang mungkin tertarik untuk menjalani hidup seperti itu. Itu asumsinya. Walaupun kita tahu karya Allah pasti selalu ada di tengah kita. Barangkali dengan segala kemajuan yang ada, Tuhan juga bekerja secara lain untuk memanggil orang-orang ini. Kesulitan yang kedua mungkin kita rasakan adalah fenomena yang terjadi. Barangkali ada banyak peristiwa dalam kehidupan sebagai imam, biarawan, biarawati yang mungkin melukai hati umat. Mungkin terjadi banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya adalah kekurangsetiaan pada kaul, pada juga panggilan tugas imamat, yaitu menjadi imam, raja, dan nabi. Menjadi imam adalah panggilan untuk bersama-sama melalui pengolahan diri, menghantar banyak orang untuk berjumpa dengan Yesus, hidup di dalam kesatuan, untuk mengenal Dia dan melayani dan mencintai Dia. Namun juga melalui kepemimpinan, seorang imam diundang untuk menjadi gembala, menjadi penuntun domba-domba kepada Yesus, dan juga sebagai nabi memberikan kesaksian. Dan itu tidak mudah. Setiap pribadi harus berjuang mengalahkan diri sendiri, membangun kesucian diri, dan juga memimpin diri sendiri, dan juga memberi kesaksian tentang kehidupan bukan hanya dengan kata, tapi juga dengan cara hidup yang baik dalam kesederhanaan seperti juga diharapkan oleh umat. Juga menjadi biarawan biarawati tentu harus menghayati kaul-kaul yang diucapkan, yaitu untuk memberi kesaksian tentang hidup Injili di dalam ketaatan iman kepada Allah, kepada aturan-aturan biara dan juga masyarakat, juga untuk hidup suci, untuk menghayati kesucian di dalam kesederhanaan, bukan berarti tidak memiliki apa-apapun, tetapi menghindarkan diri dari kehidupan menurut dunia, tetapi menghayati diri sebagai pribadi yang senantiasa melibatkan Allah di dalam kehidupan. Yang terakhir dikatakan yang seringkali mungkin menjadi sorotan umat juga adalah hidup di dalam kemiskinan, di dalam kesederhanaan. Mencukupkan diri dengan apa yang ada, juga melepaskan diri dari banyak keterikatan
itulah yang tidak mudah. Dan di samping hal lain, tentu saja di zaman sekarang ini mungkin banyak hal sangat menarik hati, banyak hal juga menggoda untuk diikuti dan lain sebagainya. Fenomena lain mengapa kita harus berdoa, tentu saja pertama-tama ada fenomena dalam keluarga, dalam pasangan-pasangan muda dengan berbagai macam alasan. Mungkin orang juga tidak cukup berani untuk mempunyai anak. Banyak pasangan mungkin yang tidak berani untuk mempunyai anak. Dikatakan oleh mereka, ya pasti akan menanggung beban yang banyak, yang berat. Mungkin bukan hanya dari sisi finansial, tapi juga tidak gampang untuk menjalankan fungsi pendidikan di dalam keluarga. Romo kadang-kadang bertanya dalam beberapa kesempatan kepada pasangan-pasangan, berapa Bapak Ibu punya, atau di dalam mungkin masa kanonik itu menanyakan kepada calon pengantin, nanti mau punya anak berapa? Tidak ada yang berani mengucapkan lebih dari 2. Mungkin hanya 2 maksimal untuk yang bisa mereka tanggung. Banyak hal yang kita hadapi pada kesempatan-kesempatan itu menjadi tantangan juga bagi kita. Kita juga menyadari akan hal itu, bahwa mendidik anak, membesarkan bukan suatu pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang sungguh luar biasa berat, sekalipun itu adalah tugas yang mulia. Hal yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudari, memang bagi anak-anak muda kita, ya sekali lagi sebenarnya anak-anak muda pastinya akan melihat keteladanan dan juga contoh dan juga pengarahan. Nah, kita juga melihat fenomena banyak orang tua kalau ditanya apakah berkenan anaknya menjadi imam, biarawan, biarawati, pasti banyak yang mengatakan, jangan anak saya Romo, anak orang lain saja. Kan? Karena mereka berharap bahwa anak-anak mereka juga akan juga nanti menanggung kehidupan mereka di masa tua. Itu sudah biasa. Atau mungkin orang tua juga takut nanti masa tuanya akan kesepian. Jadi akan ada banyak hal yang menghambat itu. Hal yang terakhir tentu kembali kepada orang-orang muda sendiri. Buah-buah dari pendidikan kita, mungkin di zaman sekarang ini karena dulu orang tua banyak susah, tidak ingin anaknya banyak susah, maka memang tidak banyak orang tua yang memberi kesempatan anaknya punya pengalaman mengeksplor hidup yang sulit. Orang tua berusaha untuk mengadakan semua yang dibutuhkan anak, dan itu kurang menantang. Dan anak-anak zaman sekarang mungkin boleh dibilang itu kurang fight dalam kehidupan. Seringkali gampang putus asa, atau mungkin juga muncul menyalahkan orang tua, mengapa saya tidak dibiayai, mengapa saya tidak ini dan itu. Kurang melihat makna kehidupan yang sejati, yang sesungguhnya. Maka sekali lagi perlu untuk kita berdoa. Dan bukan hanya berdoa, tentu saja kita menyadari bahwa panggilan hidup menjadi imam, biarawan, biarawati itu harus dibentuk, dibina, dan juga dikawal sejak awal mulai dari keluarga. Dan bukan hanya dari keluarga, tetapi juga sekaligus kami juga menyadari bahwa bagaimana para imam, biarawan, biarawati yang hidup di zaman sekarang ini juga harus menjadi hal yang menarik bagi anak-anak itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, panggilan hidup menjadi imam, biarawan, biarawati tidak tanpa tantangan, sama dengan hidup Bapak Ibu membangun rumah tangga sebagai suami istri. Tapi sekali lagi kita berdoa supaya kita di tengah kehidupan yang tidak gampang ini, agar Roh Kudus juga senantiasa menyertai kita. Dan kita juga dibukakan pikiran hati kita
untuk menerima, menanggapi tawaran kasih Allah itu. Dan semoga apa yang menjadi visi dan panggilan kita itu juga membuat kita bahagia, menjadi pribadi-pribadi yang bahagia, menjadi pribadi-pribadi yang dapat memberi berkat bagi banyak orang. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak para suster yang terkasih, saya kira itulah hal-hal yang kita lihat fenomena di zaman sekarang ini mengenai hidup panggilan jadi imam, biarawan, biarawati. Semoga kita tidak pernah lesu atau kecewa atau apa, tapi kita tetap bersemangat. Justru dengan begitu banyak tantangan, kita semua mestinya lebih terbuka kepada karya Allah. Dan semoga tahun-tahun mendatang juga kita orang tua semakin terbuka untuk ini, dan juga orang-orang muda semakin melihat nilai kehidupan sebagai seorang imam, seorang biarawan, biarawati merupakan suatu pilihan karena perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan Kristus. Seringkali orang bertanya kepada Romo, kenapa Romo mau menjadi imam? Nah, itulah yang menjadi motivasi terus-menerus. Mungkin orang pikir dulu mengalami suatu penampakan atau mungkin pengalaman rohani yang tertentu, tapi sebenarnya semuanya itu berproses. Allah itu seringkali mengejutkan kita. Yang paling kontras, mungkin kita bertanya, nah itu kenapa kalau dilihat sebagai kehidupan secara hidup mapan, orang tua mampu, cerdas, cantik, sehat, loh kenapa kok menjadi suster atau menjadi imam? Nah, begitu juga mungkin sepertinya tidak mungkin seperti orang sering menyaksikan dalam Injil itu. Apakah ada sesuatu yang baik dari Nazaret, kota kecil itu? Kalau di Palembang ini mungkin apakah ada sesuatu yang baik dari Pasang Surut? Ya, ternyata ada banyak imam dari sana. Jadi Tuhan itu bekerja sekali lagi menyentuh hati, menyentuh pikiran banyak orang dengan berbagai macam pengalaman. Asalkan kita semua menjadi lebih inklusif, terbuka untuk menanggapi tawaran Allah itu. Bukan suasana atau situasi yang menentukan, tetapi bagaimana kita tetap setia kepada panggilan kita, berkumpul sebagai keluarga, sebagai komunitas, sebagai gereja, untuk memberi kesaksian tentang Kristus yang hadir, yang menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak para suster yang terkasih, sekarang marilah kita bersama-sama sekali lagi dalam rasa syukur akan Allah yang senantiasa mencintai kita, memanggil kita untuk ambil bagian di dalam karya-karyanya. Kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari,
anak-anak para suster, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Marilah kita berdoa dan percayakan doa kita sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga dengan perantaraan Yesus Kristus, seraya memohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi gembala gereja, semoga para gembala gereja memiliki semangat pengabdian yang sejati, dapat menuntun umat Allah seturut teladan Yesus dengan keberanian menuju kerajaan Bapa yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua bangsa, memperjuangkan hak-hak orang yang mampu bersuara, serta menempatkan keadilan dan kebenaran di atas kekayaan serta kekuasaan, sehingga mereka mampu memberikan kesaksian yang benar sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para calon imam, biarawan biarawati, dan rasul awam, semoga para calon imam, biarawan biarawati, dan rasul awam semakin berani mengikuti-Mu. Bantulah dan tuntunlah mereka, berilah kekuatan dan ketabahan dalam berbagai tantangan yang mereka hadapi, dan berilah sukacita dalam mengikuti-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat, semoga Allah Bapa melimpahkan semangat berkorban Kristus kepada orang-orang yang menderita, lemah, miskin, dan tersingkir di masyarakat, agar mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan dan pengorbanan Kristus sendiri bagi keselamatan semua orang. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi semua orang Kristiani di mana saja, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus, dan berkat cara hidup kita yang konsekuen dan setia kepada Kristus, semoga saudara-saudari yang kehilangan imannya tertarik untuk kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Kita doakan bersama doa mohon panggilan. Ya Yesus, Putra Allah, Engkaulah yang diutus oleh Bapa kepada umat manusia di segala penjuru bumi. Kami berseru kepadamu melalui Maria, Bundamu dan Bunda kami. Semoga gereja tak berkekurangan panggilan, terutama untuk mengabdikan diri secara khusus demi kerajaan-Mu. Ya Yesus, Engkaulah satu-satunya penyelamat bagi umat manusia. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang telah menjawab iya atas panggilan-Mu dalam imamat, hidup bakti, dan misi. Semoga hidup mereka diperbarui dari hari ke hari menjadi Injil yang hidup. Tuhan yang berbelas kasih dan kudus, utuslah senantiasa para pekerja yang baru ke ladang panenan kerajaan-Mu. Bantulah mereka yang Kau panggil untuk mengikuti-Mu di zaman kami ini. Semoga dengan kontemplasikan wajah-Mu, mereka dengan gembira menanggapi misi agung yang Kau percayakan kepada mereka
demi kebaikan umat-Mu dan kebahagiaan semua manusia. Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi kesembuhan Bapak Karim Harsono. Semoga Engkau memberkati dia dengan rahmat kesehatan. Kau berkati dia dengan pengobatan yang baik, pribadi-pribadi yang baik yang merawat mereka, terutama keluarga, sehingga ia tidak merasa sendirian, dan semoga ia dapat mempersatukan pengalaman sakitnya dengan kurban Kristus sendiri, sehingga ia senantiasa tidak pernah merasa sia-sia, tidak pernah merasa sendirian, tetapi boleh mengalami bahwa semuanya menjadi bagian dari iman yang memberikan makna dan tujuan kehidupan yang sejati. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Kami juga berdoa terutama untuk para imam yang sudah lanjut usia, yang sedang sakit. Semoga mereka semua juga boleh tetap mensyukuri rahmat panggilan, sekalipun sudah tidak berkarya lagi, mereka tetap setia membangun hidup dalam persekutuan dengan Yesus Putramu, di dalam ketekunan berdoa, mendoakan diri, mendoakan orang lain, mendoakan gereja, dan senantiasa mempersatukan diri dalam Ekaristi bersama Putramu. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. juga bagi keluarga-keluarga kami berdoa supaya keluarga menjadi tanah yang subur bagi benih-benih panggilan untuk menjadi imam dan biarawati, biarawan-biarawati. Semoga mereka semua ambil bagian di dalam cara mereka sendiri yang akan melahirkan pribadi-pribadi yang baik, yang beriman, yang juga konsisten di dalam imannya, dan juga berani menyerahkan diri bagi panggilan hidup menjadi imam, biarawan, biarawati. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Ya Allah, Bapa kami yang maha baik, semua doa, permohonan, dan keprihatinan ini kami percayakan kepadamu. Janganlah melupakan kami, sebab kami percaya kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang layu oleh
Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri rela menjadi manusia seperti kami, sebagaimana dilambangkan dengan percampuran air dan anggur ini. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami. Maka terimalah kami dan juga persembahan ini, ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah Ibu Bapa, saudara-saudari, para suster, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, dalam persembahan ini kami mengenangkan Putra-Mu, Gembala baik yang telah mempertaruhkan hidupnya demi kebahagiaan kami. Perkenankanlah Dia membimbing kami dalam Ekaristi dan membawa kami ke sumber kehidupan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dan dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah.
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita, penyerahan dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus yang akan kami sambut ini menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut
Melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai membawa kami kepada kematian. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak, para suster, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas santapan sabda dan roti Ekaristi yang menjamin kehidupan abadi kami. Kami berdoa bagi mereka yang telah Kau pilih mengikuti jejak-Mu dengan rela meninggalkan keluarga, kerabat, dan harta dunia untuk hidup miskin, taat, dan suci murni seturut nasihat Yesus di dalam Injil-Nya. Semoga mereka Engkau mampukan untuk menjadi saksi-saksi cinta kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Jadwal misa dalam minggu ini. Tanggal 1 dan 2 Mei tidak ada misa harian pagi karena Romo menghadiri tahbisan uskup di Tanjung Karang. Setiap hari Rabu selama bulan Mei, misa harian dilaksanakan pada pukul 6 sore di Taman Maria. Doa Rosario dimulai setengah jam sebelumnya. Misa Jumat pertama tanggal 5 Mei dilaksanakan pada pukul 7 pagi dan pukul 6 sore. 2. Aksi panggilan. Seksi panggilan DPP mengundang setiap remaja dan OMK di Paroki San Frades untuk terlibat dalam kegiatan aksi panggilan yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 30 April dengan tema Panggilan, Rahmat, dan Perutusan. Kegiatan diawali dengan misa syukur pukul 8 pagi dan dilanjutkan dengan dinamika bersama para suster dan para seminaris pukul setengah 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang di Balai Paroki. 3. Ziarah akbar dan pembukaan bulan Maria. Mengundang seluruh umat Allah dalam ziarah akbar dan pembukaan bulan Maria di Gua Maria Mater Miseri Cordiae, Sukomoro pada hari Minggu tanggal 30 April mulai pukul 3 sore. 4. Undangan misa bagi Punguan Katolik Batak dan Nia Sumatera Selatan. Sehubungan dengan perayaan Paskah, diundang kehadiran anggota Punguan dalam misa syukur yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei pukul 9 pagi di Gereja Santo Petrus, Kenten. Misa akan dipimpin oleh Bapak Uskup Agung dan sesudahnya dilanjutkan dengan ramah tamah. 5. Safari Rosario bersama Remaka dan OMK. Diundang kehadiran teman-teman Remaka dan OMK dalam Safari Rosario yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Mei setelah misa di Taman Maria. Umat yang ingin bergabung dipersilahkan hadir. 6. Penerimaan dana pada misa hari Sabtu. Dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 7. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Thomas Maria Billy Katmaerubun, putra dari almarhum Franz Regis Katmaerubun, dan Meliana Magdalena Chandra, warga lingkungan Maria Goretti, dengan Lorencia Melvin, putri dari Yakobus Alwi dan Cornelia Lili, dari lingkungan Benediktus, Stasi Santo Markus Kepahyang, Paroki Santo Stefanus Martir Curug.
rencana perkawinan tanggal 6 Mei 2023 di Gereja Stasi Santo Markus Kepahyang, Paroki Santo Stefanus Martir Curug. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Para ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak, para suster, marilah kita bersama-sama mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindung, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, para suster, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita pergi dalam damai. Syukur kepada Allah. Hai makhluk